Pak Yohanes, boleh tolong diceritakan apa rencana Bapak untuk Nagaya 5-10 tahun ke depan, Pak? Ya, jadi yang tadi seperti saya sampaikan ya, nah kita pun gembira ya, kita senang karena sekarang ini banyak developer kripto, terutama yang senior, ya mereka mulai kontak dengan Nagaya, mereka mulai berinteraksi dengan kita, dan kita juga terima kasih ya sudah diberikan masukan yang luar biasa. Nah, kedepannya mungkin juga kita akan berkolaborasi dengan mereka, ya, untuk lebih meningkatkan, ya, untuk lebih meningkatkan manfaat dari bagi para pemegang Nagaya. Nah, terus kita juga akan berkonsentrasi untuk mengembangkan proyek-proyek dari Nagaya. Ya, nah, mungkin seperti yang Bu Yuli kemarin sudah sampaikan. Nah, ya mohon maaf, Bu Yuli udah ngomong duluan, baru setelah selesai Zoom kemarin baru nelpon saya. Ya, jadi ya di Singapura pun sudah ada yang mulai melihat peluang, ya, untuk penggunaan Nagaya sebagai alat pembayaran di platform mereka. Ya, itu platform, jadi kayak sebenarnya tujuannya sih lebih ke menjaga kerumunan. Itu sebenarnya menjaga kerumunan. Jadi kalau kita mau makan, ya kan, nanti kita pesan dulu, order dulu, ya nanti dikasih tahu, oke, udah boleh mulai makan, baru kita datang ke tempat tersebut. Jadi untuk menjaga kerumunan, ya, karena ini juga saya sedih juga ya, barusan tadi sebelum acara ini saya ada baca pemerintah Singapura udah mulai khawatir ya dengan varian baru, ya takutnya ke depannya jumlah yang terkena bisa bertambah lagi. Nah, jadi itu untuk mencegah hal-hal seperti itu, dan kita appreciate dengan ide mereka untuk membuat aplikasi seperti itu. Jadi mereka pun nanti akan mulai untuk berinteraksi dengan kita, ya kan, bagaimana caranya supaya Nagaya ini bisa digunakan di platform mereka. Nah, jadi kita terus berinteraksi, kita terus berkomunikasi, ya kan, baik dengan exchanger, baik dengan developer kripto lain atau developer aplikasi lain, ya kan, dan juga kita akan mengembangkan proyek-proyek Nagaya. Nah, itu, dan yang dalam waktu dekat sih saya harapkan kita udah bisa mulai kembali membeli dan menyimpan emas dari Nagaya. Itu dia. Jadi jalan kita masih panjang. Itu dia. Oke, baik ya. Anda sudah dengar langsung tadi dari Pak Yohanes. Sekali lagi kami ingin mengingatkan ya, kita buat Nagaya ini untuk jangka panjang, ya, bukan hanya untuk beberapa waktu sesaat saja. Dan ya seperti yang Pak Yohanes tadi bilang ya, konsep kita ini memang relatif termasuk baru ya Pak Yohanes ya. Nah, jadi memang kadang-kadang teman-teman kita agak kesulitan ya untuk memahami bukan cuma konsepnya ya, tapi tujuan Nagaya ini dibuat itu untuk apa. Dan itulah kenapa kami juga menyadari kami masih baru ya. Kembali kami ingin mengingatkan Nagaya ini masih balita, masih belajar merangkak ya. Jadi kalau ada teman-teman kita yang memang sudah sering berkecimpung di dunia kripto ya, sudah banyak ya, sudah, atau mungkin di bisnis ya dan sebagainya, ayo kita ngobrol ya, kita interaksi, berikan feedbacknya, berikan sarannya, kita interaksi, kita tukar pikiran ya, kita membuat Nagaya ini juga untuk bersama ya. Jadi kalau misalkan ada feedback, masukan, silahkan ya, kami dengan senang hati akan berdiskusi dengan Anda ya. Tapi mohon maaf sekali ya teman-teman, karena waktu yang terbatas, tadi ada sangat banyak pertanyaan yang belum terjawab. Saya sudah berikan email resmi perusahaan ya di support@nagaya.co. Anda boleh kirim email ya, tim admin kami akan kirimkan dan akan hubungkan dengan kami dari tim manajemen ya. Kami dari manajemen kembali dengan senang hati mendengar masukan, saran-saran dan feedback Anda, bukan untuk bersaing, tapi untuk berkolaborasi agar kita sama-sama berhasil. Ya, di sini kita sangat terbuka. Oke, Pak Yohanes, ada pesan apa Pak untuk teman-teman kita yang mendengarkan hari ini? Silakan Pak. Baik, jadi kembali lagi ya, apa sih sebenarnya, kita tekankan kembali ya, apa sih sebenarnya tujuan Nagaya ini dibuat? Supaya bisa menjadi alat pembayaran yang lebih nyaman untuk diterima, lebih mudah untuk diterima, ya, lebih kalau bahasa Inggrisnya itu lebih acceptable, ya, lebih bisa diterima nantinya oleh market. Nah,
Jadi tujuan akhir kami adalah menciptakan Nagaya ini sebagai alat pembayaran. Bukan cuma di P4 Lala Square, bukan. Kita nggak akan berhenti cuma di situ. Ya, bukan cuma pembelian properti dari Sesung Corporation, bukan. Kita berharap dengan nantinya semakin banyak hal yang bisa kita tunjukkan, ya kan, semakin banyak hal yang bisa kami buktikan, ya kan, sehingga market dunia, market luar itu bisa melihat dan bisa lebih mudah untuk menerima Nagaya sebagai alat pembayaran. Ya, supaya kedepannya ya utilitas Nagaya semakin bertambah, terus kemudian juga jumlah jumlah orang yang ingin memiliki Nagaya bertambah, yang membutuhkan Nagaya bertambah. Nah, tapi yang mau menjual sedikit. Kenapa? Karena para pemegang Nagaya sudah bisa melihat apa sih benefit yang kita rasakan kalau kita memegang Nagaya. Ya, nah, jadi dan ingat, mari kita bersama-sama mengembangkan Nagaya ini, ya kan, dengan baik. Nah, kita juga memberikan informasi yang positif, ya, bagi teman-teman di luar sana tentang apa sih ini Nagaya, misinya Nagaya itu sebenarnya seperti apa, ya. Nah, kita harapkan kita akan mudah diterima, ya. Kita juga sekarang udah mulai banyak influencer juga, ya, kripto udah mulai berinteraksi dengan kita, ya kan. Nah, kedepannya ya mungkin saya dan Pak Dhani ya kita akan fokus untuk menyebarkan misi dan visi Nagaya ini ke komunitas kripto internasional. Ya. Nah, jadi Bapak Ibu ingat, Nagaya ini bukan punya Pak Yohanes, bukan bayinya Pak Yohanes, tapi Nagaya ini adalah bayi kita semua. Ya. Dan satu hal, ya. Jangan Anda takut walaupun Anda cuma punya satu Nagaya. Walaupun Anda cuma beli satu Nagaya. Tapi satu Nagaya ini yang membantu kita, ya, untuk membesarkan anak yang ada ini. Ya, membesarkan Nagaya ini. Ya, jadi ya saya kadang-kadang sedih gitu, Pak Yohanes, saya cuma bisa beli satu, ya kan, saya cuma bisa punya satu. Enggak, bukan itu yang kita cari. Ya, tapi kita mau Nagaya ini bisa menjadi milik semua orang. Ya, nah, saya juga sebelumnya, saya mohon maaf banget, ya, kalau ada yang WhatsApp ke saya mungkin belum dibales atau gimana, ya, saya mohon maaf sekali. Ya, mungkin setelah ini juga ya saya harus cari asisten nih untuk bantu saya untuk jawab-jawab, karena bukan apa-apa, bukan cuma Bapak Ibu yang komplain kalau WA-nya nggak dibales, ya. Tapi manajemen sendiri pun kadang-kadang komplain sama saya kalau WA-nya nggak dibales. Ya, jadi mohon maaf sebelumnya. Nah, mari ya kita sama-sama memberikan kesempatan, memberikan masukan, memberikan saran, ya, bagaimana caranya supaya Nagaya ini bisa bertumbuh dengan baik dan benar, ya, supaya kedepannya, ya, mohon maaf sebelumnya ya, memang tidak semua saran bisa kami lakukan karena ada keterbatasan, ya, termasuk juga dari segi regulator, ya. Jadi bukan berarti kita bisa lakukan semua, ya, tapi ada batasan-batasan. Nah, jadi makanya ya kita juga agak sulit ya kalau mau terlalu heboh, terlalu apa gitu ya. Di Nagaya ini nggak bisa. Kenapa? Karena ada batasan-batasan. Ya, nah, jadi silahkan, ya, terutama kalau ada yang punya proyek-proyek, ya, kalau ada yang tahu proyek yang bagus, yang terus silahkan berikan masukan kepada kami. Itu dia. Oke, baik Pak Yohanes, terima kasih banyak. Kalau boleh saya simpulkan ya Pak ya, dari sesi hari ini nih, bagi Anda yang menyaksikan, saya berbicara dengan Anda ya. Yang pertama adalah kami mengajak Anda untuk memahami konsep garis besarnya
Ya, jadi jangan cuma dilihat dari sudut pandang emasnya, atau dari proyeknya, atau dari manapun. Saya mau mengajak Anda untuk melihat visi jangka panjang kita itu seperti apa sih? Ya, permasalahan apa di dunia ini yang ingin kita solve dengan Nagaya? Ya, jadi saya mengajak Anda pelajari white paper-nya, kontak kami ya di email, dan lihatlah bahwa semua yang kita lakukan apakah sesuai dengan yang kita katakan. Ya, selama ini janji-janji yang sudah kita buat apakah kita penuhi? Ya, dan konsep yang memang kita buat ini apakah menunjang memang konsep garis besar yang ingin kita buat ya untuk jangka panjangnya Nagaya ini ya. Itu yang pertama. Yang kedua, jadi jangan cuma pelajari Nagaya hanya dari satu sisi atau dari satu angle ya, tapi belajarilah garis besar ya, dan belilah kalau memang Anda setuju secara logika dan hati nurani Anda. Jangan sampai Anda dipaksa untuk membeli sama orang lain atau apa. Jangan ya. Pahami konsepnya, jangan kepada logika Anda dan hati nurani Anda. Ya, kalau memang Anda percaya dengan visi kita, silahkan ya. Ya, jadi pilihan itu ada di tangan kita. Anda mau beli satu pun boleh kok. Kita tidak pernah mengharuskan belinya minimal berapa, itu tidak boleh. Bahkan Pak Yohanes, kalau saya nggak salah, ini mungkin pertanyaan sisipan ya Pak ya. Pernah Pak Yohanes diminta untuk membuat paket, tapi tidak dilakukan, betul ya Pak ya? Boleh di-sharing nggak Pak alasannya Pak? Ya ada sih, ya promotor-promotor kita kan, Pak, aduh kalau jualan jangan cuma satu-satu lah Pak, katanya kan, bikinlah minimum 100 paket apa. Dan mohon maaf, sekali lagi sampai detik ini saya tidak bisa kabulkan permohonan tersebut. Ya, kenapa? Malahan kita batasin maksimum. Ya, malahan kita batasin maksimum. Jadi satu account di Nagaya, ya dengan satu nama, dengan satu ID, hanya bisa membeli dari perusahaan maksimum 100.000 Nagaya. Ya, saat ini mungkin udah ada sekitar 6 orang lah yang sudah maksimum. Ya, nah urusan nanti mereka kalau beli dari market atau beli dari orang lain, ya itu urusan mereka. Tapi kalau dari perusahaan, kami malah membatasi maksimumnya yang boleh dibeli dari perusahaan berapa. Itu dia. Ya, jadi Anda lihat ya, sesuai ya konsep kita buat dengan visi jangka panjang kita. Itu yang pertama. Ya, jadi pelajari Nagaya dari sudut pandang keseluruhan. Pahamilah kenapa ada ini, kenapa ada ini. Itu yang pertama. Yang kedua, bagi Anda yang menyaksikan, ya berikanlah kami waktu. Ya, semua bisnis itu pasti perlu proses. Nggak mungkin ada yang dibuat itu langsung kok tiba-tiba besar gitu ya. Pasti sesuatu yang solid, yang kokoh, yang jangka panjang itu butuh proses. Jadi kita berproses bersama-sama. Ya, karena seperti tadi yang Pak Yohanes bilang, nah kayak ini bukan cuma anak kita, bukan cuma anak beliau, bukan cuma anak saya, tapi juga anak Anda. Kita besarkan sama-sama agar nanti pas sudah besar, dia bisa mensejahterakan Anda dan keluarga Anda. Ya, itu yang kedua. Dan yang ketiga, bagi Anda yang menyaksikan, bagi Anda yang punya saran, punya feedback, punya masukan, silahkan kirim email kepada kami. Ya, nanti akan langsung kontak dengan tim admin akan kontak dengan saya dan Pak Yohanes.